Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rismawati, NIM A1A31954 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengadilan dan hak asasi manusia dengan mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Budi Ardianto SH.MH. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian pengadilan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan yang khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan terkhusus mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Baiklah, untuk poin B, dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat diketahui harus diadili dan bila terbukti harus dihukum sesuai sanksi yang diancamkan. Hal tersebut seperti diatur pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menentukan. Poin pertama, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan hukum. Untuk poin kedua, pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Nah, untuk poin ketiga, sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diadili oleh pengadilan yang berwenang. Baiklah, selanjutnya, berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi melalui ketetapan MPR pada tahun 1998 tentang hak asasi manusia menegaskan kepada semua lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia. Berhubung pengadilan hak asasi manusia ini berada di lingkungan peradilan hukum, maka dasar hukum pembentukannya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaga Negara Republik Indonesia pada tahun 1970 Nomor 74, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun 1999 Nomor 147 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20. Nah, untuk poin C, yaitu latar belakang terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan semua keperangkatan yang dibutuhkan sudah siap operasional. Selanjutnya, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM telah dilakukan sebelum ditetapkannya ketetapan MPR pada tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan melalui Kepres Nomor 5 Tahun 1993
pada tanggal 7 Juli 1993. Sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat internasional. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia secara universal melalui beberapa instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu negara berdaulat dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia. Bagaimana menunggu realisasi pembentukan pengadilan hak asasi manusia tersebut dan diharapkan agar pembentukannya dapat dilakukan sesegera mungkin dengan cara yang bertahap. Untuk poin D, yaitu tempat kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 pada tahun 1999 di Indonesia, dikenal ada 4 sistem peradilan, yaitu untuk yang pertama, peradilan umum di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang daerah khususnya meliputi sebagai berikut. Untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat meliputi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk poin B, Pengadilan Hak Asasi Manusia Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk bagian C, Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Irian Jaya. Yang D, Pengadilan Hak Asasi Manusia Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, untuk poin E, susunan struktur dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana susunan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu terdiri atas 5 orang hakim yang berasal dari hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 2 orang dan 3 orang hakim ad hoc, yaitu majelis hakim ini diketuai oleh salah seorang hakim dari pengadilan yang bersangkutan. Setiap Pengadilan Hak Asasi Manusia diangkat 12 orang hakim ad hoc. Pengangkatan ini dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atau usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Menurut penjelasan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 pada tahun 2000, hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Baiklah, untuk poin F, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar.
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM mengatur tentang yuridis atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disahkan undang-undang ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkan undang-undang ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, setelah disahkannya undang-undang ini tanpa melalui rekomendasi dan keputusan Presiden sebagaimana dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC. Prosedur pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau biasa disebut dengan KPP. Pengadilan HAM permanen yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ADHOC menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah yang pertama yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ADHOC. Untuk yang kedua, Pengadilan HAM ADHOC sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Untuk yang ketiga, Pengadilan HAM ADHOC sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan hukum. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.